Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim.
tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, merupakan salah satu daripada rukun khutbah di tiap-tiap hari Jumat. Tatkala khatib sedang berada di atas mimbar, maka merupakan rukun bagi khatib untuk berwasiat kepada kita semua, yakni wasiat taqwallah. Dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Saudara kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, di bulan Rabiul Awal ini mari kita maksimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal penting yang harus kita syukuri. Pertama, kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, manusia besar, manusia agung yang tidak ada tandingnya di jagat raya. Keistimewaan ini tidak hanya dimiliki oleh Nabi, tapi umat Nabi juga istimewa. Salah satu keistimewaannya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Selama kita bersama Nabi, Allah akan menunda azabnya. Khusus umat Nabi Muhammad ditunda azabnya oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Yang mengikuti ajaran Nabi Nuh cuma 80 orang. Kesabaran Nabi Nuh hilang. Kemudian dia berdoa yang disebutkan dalam Al-Quran, Qala Nuhu Rabbi la tadar 'ala al-ard minal kafirina dayyara. Ya Allah, hancurkan seluruh orang kafir ini, jangan sampai ada sisa satupun. Maka Allah tidak menunda azab ini. Allah langsung kirim azab, kirim banjir, bandang. Tidak hanya rumah yang ditenggelamkan, tapi gunung juga ditenggelamkan oleh Allah. Semua orang kafir mati, tidak tersisa satupun, kecuali yang mengikuti ajaran Nabi Nuh, yang berada di kapal Nabi Nuh 80 orang. Nabi Isa alaihissalam ketika menghadapi umatnya yang juga banyak yang ingkar dan menantang, Nabi Isa kemudian berkata kepada Allah, juga diabadikan dalam Al-Quran, In tu'adzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, saya pasrah kepada-Mu. Terserah Engkau akan Kau siksa umatku ini atau sebaliknya akan Kau ampuni. Saya pasrahkan kepada-Mu. Nabi Ibrahim berbeda dengan Nabi Nuh dan Nabi Isa. Ketika menghadapi umatnya yang juga ingkar, Nabi Ibrahim berkata, "Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, jika mereka ikut aku, dia adalah umatku. Kalau tidak ikut aku, Allah kan Maha Pengampun. Ini Nabi Ibrahim, kakek buyut daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian menetes kepada baginda Nabi, meskipun Rasulullah dilempari batu di Taif, potongan-potongan besi dilemparkan pada wajah Nabi, tai unta, tai kambing dilemparkan pada wajah Nabi, sampai wajah Nabi penuh darah. Malaikat pada saat itu membuat penawaran kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak sepantasnya kau diperlakukan seperti ini. Izinkan saya untuk mengangkat seluruh bukit yang ada di Taif, akan saya lemparkan pada wajah mereka." Apa kata Rasulullah?
jangan malaikat. Kalau mereka tidak mau ikut aku, saya masih berharap anak keturunannya mau ikut aku. Nabi disakiti, Nabi memaafkan. Nabi dicaci maki, Nabi mendoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk orang-orang yang tidak mengerti. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang menyebabkan pengikut Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad semakin lama semakin banyak. Diperkirakan nanti di tahun 2050 Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran, apa yang membuat kemudian semakin lama orang semakin cinta kepada Rasul? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwa dalam diri Nabi Muhammad itu ada 3 sifat yang luar biasa. Yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat ketika Rasulullah melihat umatnya menderita. Kalau ada umat yang menderita, sepertinya mau diganti oleh Rasulullah, biar Nabi yang menderita. Kalau ada umatnya lapar, biar Nabi yang lapar. Berat ketika melihat umat menderita. Di dalam ilmu kepemimpinan, ini disebut dengan pemimpin yang punya karakter sense of crisis. Pemimpin yang punya kepedulian dalam situasi krisis, situasi apa. Yang kedua, harisun 'alaikum ay 'ala ihtidaikum wa salahi sa'ikum. Nabi ini menginginkan umatnya bahagia, menginginkan umatnya mendapatkan hidayah dari Allah meskipun Nabi menderita. Tidak masalah asal umatnya mendapatkan hidayah. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian syukur kita yang kedua kita maksimalkan. Di bulan Rabiul Awal ini kita menjadi orang Indonesia yang beragama Islam. Indonesia ini adalah orang bilang serpihan tanah surga. Meskipun secara geografis Indonesia ini letaknya jauh dari tempat lahirnya Islam di Mekah, tapi Allah banyak memberikan petunjuk dan hidayahnya di Indonesia. Kenikmatan bertauhid kita nikmati di Indonesia. Penduduk muslim terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Pengirim jamaah haji terbesar adalah Indonesia. Maka penghuni surga nanti mayoritas akan ditempati oleh orang-orang Indonesia. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, meskipun secara geografis Indonesia ini letaknya jauh dari tempat lahir Nabi dan makam Nabi, tapi kecintaan orang Indonesia kepada Rasulullah itu tidak kalah dengan mereka-mereka yang dekat. Lebih dekat Eropa, lebih dekat Afrika, tapi kecintaan orang Indonesia kepada Rasulullah sangat luar biasa. Sampai Sayyid Alwi Al-Maliki, seorang ulama besar di Mekah, beliau ini mengalami mukasyafah ketika ziarah di makam Nabi. Mukasyafah itu adalah kekasih Allah yang diberi keistimewaan oleh Allah, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasan mengalami mukasyafah di depan makam Nabi. Dalam mukasyafahnya, Sayyid Alwi Al-Maliki ini melihat baginda Nabi Muhammad SAW sedang dikerumuni oleh orang banyak, baik di depan Nabi maupun di belakang Nabi. Maka Sayyid Alwi Al-Maliki bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang yang ada di saf pertama itu ya Rasulullah?
Nabi menjawab, hum ashabi, mereka adalah sahabat-sahabat. Kemudian yang di soft kedua, ya Rasulullah, manhum? Rasulullah menjawab, hum ashabi, mereka adalah sahabat-sahabat. Kemudian Sayyid Ali Al-Maliki melihat di belakang Nabi banyak orang berkerumun juga, sangat banyak. Nabi kemudian bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa dia Rasulullah? Nabi menjawab, hum al-Indonesi, mereka adalah orang-orang Indonesia. Mereka yang cinta kepada aku dan aku cinta kepada mereka. Setelah peristiwa ini, saudara-saudara sekalian, Sayyid Ali Al-Maliki ini semakin cinta kepada orang Indonesia dan sering berkunjung ke Indonesia dan membuat pondok pesantren di Mekah yang mayoritas santrinya orang-orang Indonesia. Saat ini tanda-tanda ini terjadi. Indonesia akan menjadi pusat peradaban Islam di dunia ini. Fikih peradaban yang ditawarkan oleh Indonesia ke dunia, ini yang menawarkan adalah Islam Indonesia. Orang-orang luar sekarang banyak datang ke Indonesia. Para guru besar yang ada di Mesir banyak datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin yang luar biasa di Indonesia. Dapat kita bayangkan, saudara-saudara, 17.600 pulau Indonesia, 1.300 suku, 740 bahasa, 6 agama, alirannya lebih dari 200. Hidup damai berdampingan, tidak ada persoalan yang berarti. Tidak ada negara seperti Indonesia. Di luar itu, pulaunya cuma satu, agamanya satu, tradisinya satu, bahasanya satu, perang saudara, cuma karena beda guru dan beda mazhab. Di Indonesia ini jangankan beda guru dan mazhab, beda hari raya tidak ada masalah. Betapa sangat matang dan dewasanya orang Indonesia di dalam memecahkan berbagai macam persoalan. Dia sangat mengerti mana yang perlu dipersoalkan, mana tidak. Ini adalah implementasi Islam rahmatan lil alamin. Sehingga sekarang ini banyak orang berdatangan ke Indonesia untuk belajar itu, dan kita menawarkan fikih peradaban dunia. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Cinta Nabi, dicintai Nabi, dan bersama-sama nanti bersama Rasulullah di surga Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإحسان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم